perbedaan yang ada di Indonesia, yaitu cerah dan kemarau. Dan di bawah di sini ada macam-macam musim, yaitu musim panas, musim salju, musim hujan, musim kemarau, dan musim semi. Di sini kakak akan menjelaskan tentang yang pertama, panas. Yang mana panas terasa saat cuaca kering. Alasannya yang menimbulkan udara kering adalah sinar matahari. Ketika tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi sehingga terasa kering dan menusuk. Ketinggian juga memicu udara di suatu daerah terasa panas. Maka semakin tinggi suatu daerah, temperatur udaranya semakin turun. Inilah kenapa temperatur di lokasi landai terasa panas tetapi di rangkaian gunung terasa dingin. Selanjutnya kakak akan menjelaskan cerah berawan. Yang mana cuaca cerah berawan adalah matahari yang bersinar jernih dan udara terasa segar atau tidak begitu terasa panas. Pada dasarnya hujan tidak akan turun saat hujan tidak menyebabkan cuaca benderang. Angin tertiup bersemilir. Ketika siang hari terlihat awan yang bertumpuk tipis seperti kapas berwarna putih bersih saat matahari muncul dan tenggelam. Tampak warna merah dan kuning cerah. Selanjutnya itu berawan. Ketika langit ada beberapa awan, kondisi hal seperti ini dinamakan cuaca mendung. Ini cahaya matahari tidak begitu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergerombol sehingga akan terbentuk awan yang besar. Awan besar dapat berubah menjadi mendung jika posisi di sekitarnya mendung bisa berubah menjadi hujan. Nah, seperti ini hujan. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk karena adanya pemanasan matahari terhadap di permukaan bumi, seperti air kolam, air danau, air laut, dan air sungai. Udara tersebut akan naik ke atas dan menciptakan awan. Nah, selanjutnya hujan dan petir. Sama dengan hujan, ini mengandung bersumber dari uap air dan mengakibatkan petir yang sangat keras. Maka semakin ke atas suhu uap menjadi semakin merosot saat menjangkau temperatur tertentu. Uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, di sini kakak akan menjelaskan juga tentang musim panas. Musim panas ini dialami oleh negara-negara subtropis berawan sedang, dan pada musim ini kebanyakan negara menjadi sebagian musim libur anak-anak sekolah. Musim panas terjadi pada waktu yang berbeda, tergantung dari letak suatu negara tersebut. Sebagian negara dimulai antara tanggal 21 Juni dan berakhir sampai tanggal 23 September, sedangkan negara yang berbeda di bagian selatan. Nah, di sini ada musim salju, yang mana musim salju ini bisa disebut juga dengan musim dingin. Terjadi di negara yang beriklim subtropis dan berhawa sedang. Musim dingin ini terjadi pada masa yang berbeda-beda dan waktu terjadinya kebalikan dari masa musim panas. Di negara bagian utara bumi mengalami musim dingin yang biasanya dimulai antara tanggal
21 Desember dan berakhir sampai 21 Maret. Sedangkan negara yang berbeda di bagian selatan mengalami musim dingin. Musim dingin antara 21 Juni sampai 23 September setiap tahunnya. Selanjutnya ini ada musim hujan, yang mana curah hujan rata-rata di Indonesia adalah 160 mm setiap tahunnya. Namun sebaran curah hujan tersebut tidak merata di setiap wilayahnya. Misalnya di wilayah Palu dan Timur yang hanya mengalami curah hujan 500 mm hingga 700 mm per tahun. Sedangkan di wilayah utara seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, dan wilayah barat seperti Bogor, Bandung memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada musim kemarau, yang mana musim kemarau ini adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri-ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air. Terjadinya musim kemarau dipengaruhi oleh gerakan angin muson timur yang melintas di Indonesia. Angin muson adalah angin yang bertiup dari belahan bumi utara yang menjadikan benua Australia menjadi dingin sehingga tekanan udaranya meningkat. Kondisi tersebut menjadikan suhu di kawasan benua Asia meningkat dengan tekanan udara yang rendah. Ini termasuk ciri-ciri musim kemarau. Ini dan terakhir adalah musim semi, yang mana merupakan peralihan musim semi ke musim panas. Yang terjadi musim semi ini yaitu musim dingin yang berakhir untuk negara-negara subtropis yang berada di utara. Biasanya musim semi dimulai tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Sedangkan di bagian selatan, bumi akan mengalami musim semi pada tanggal 23 September hingga 21 Desember. Musim semi setiap tahunnya. Pada musim semi ditandai dengan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga akan mekar. Di musim semi, masa siang akan lebih panjang dibandingkan malam hari, sehingga udara menjadi lebih panas jika dibandingkan dengan pada musim gugur. Sekian penjelasan dari kakak tentang macam-macam iklim yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya, mohon maaf.